Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Gimana Ibu malam ini? Makin ceria tampaknya. Habis seharian meeting di luar, jadi agak lelah sedikit, makanya agak sembab nih itu Oh, aduh. wajahnya. Kita mulai aja bagaimana kita sharing dengan Ibu, yaitu tentang beberapa hal yang pernah diinformasikan oleh Ibu pada kami. Kami tahu Ibu saat ini selaku entrepreneur, yaitu selaku pengusaha yang mempunyai beberapa perusahaan yang bergerak. Tapi di sisi lain Ibu juga ibu rumah tangga kan ya Bu ya. Bu, Ya, kami sebetulnya ingin mengetahui nih Bu, gimana sih Bu awal pertama sekali Ibu pada saat Ibu merintis usaha Ibu sampai dengan posisi saat ini. Saya yakin itu bukan satu hal yang mudah, itu bukan satu hal yang cukup ringan. Oleh karena itu, silakan Bu, sharing sama sahabat-sahabat Soul Speaking, gimana sih awalnya Ibu merintis usaha Ibu sehingga sampai Ibu pada posisi saat ini. Karena kalau saya lihat di beberapa riwayatnya Ibu, ada beberapa perusahaan yang Ibu pimpin langsung saat ini, baik perusahaan yang bergerak di bidang logistik, perusahaan yang bergerak di bidang. Saya lihat di status Ibu ada yang belakangnya ban gitu kan, berarti itu kan bergerak di bidang ban penjualan atau trading. Terus di kuliner juga yang saya tahu. Silakan Bu. Ibu silakan mulai dari bagaimana sih salah satu pertama kalinya Ibu merintis ini usaha Ibu. salah satunya pelanggan setianya Pak Taufik yang nyobain saus crispy saya ya. Saya sangat suka sekali tahu soalnya Bu. sampai sampai nyarinya, aduh jauh banget ini penggemarnya dari pusatnya sampai kurir saya nyari-nyari nggak ketemu, tapi akhirnya alhamdulillah ketemu juga. Oke, saya mulai aja. Silakan Saya Ibu. mencoba untuk sharing mengapa sampai saya berada di posisi sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman ataupun para penggemar self of speaking yang hari ini mungkin sedang bergabung gitu ya. Saya nggak bisa melihat nih siapa aja yang ikut gabung, jadi ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang ikut mendengarkan pengalaman saya gitu ya. Awal saya merintis usaha seperti sekarang ini, awalnya sebenarnya sekali lagi awalnya dari mimpi Pak Taufik. Makanya captionnya saya bilang di situ adalah uh, jangan berhenti bermimpi, terjerat mimpi gitu kan. Ya. Saya bercerita mulai awal saya waktu itu sekolah. Waktu itu saya sekolah dari SD, SMP, SMA. Sering sama teman-teman zaman dahulu sekolah kadang-kadang suka dimintain biodata ya Pak. Yang zaman dulu mungkin Pak Taufik mengalami nggak ya? Misalnya saling bertukar data. Jadi nulis Iya, di betul. ada buku album kecil, nama, Betul. hobi, cita-cita gitu ya. Iya, betul, betul. Itu saya selalu menulis cita-cita ingin menjadi wanita karir. Ingin Wah, menjadi wanita karir. Nggak tahu, saya juga nggak tahu karirnya apa gitu kan. Sampai saya mempunyai sahabat namanya Lala, Fatimah Tujahra, teman sahabat saya yang mungkin mudah-mudahan beliau menonton gitu ya. Dia selalu bilang, Sukma, itu lo kenapa sih selalu cita-citanya ingin wanita karir, nggak menjadi dokter atau menjadi insinyur gitu kan. Ya nggak tahu ya, pokoknya gue pengen jadi wanita karir aja gitu. Kemudian ya saya agak menceritakan biodata saya sewaktu kecil gitu ya. Kebetulan saya memang dilahirkan dari keluarga yang tanda kutip itu saya berada di posisi yang ibu, ayah itu yang kurang mampu lah ya. oke. Karena orang tua saya yang papa apa ya bercerai dengan ibu. Sehingga sewaktu saya sekolah dari SD, SMP, SMA, sorry SMA ya waktu itu, saya membiayai sekolah saya sendiri, dibantu sama kakak gitu kan. Hmm. Yang tidak pernah saya lupakan adalah waktu saya sekolah SEMEA waktu itu.
Saya ingin dari SEMEA itu saya pengen kuliah, saya pengen melanjutkan di jenjang yang lebih baik gitu kan. Nah waktu itu saya sekolah sambil apa ya, berjualan macam-macam lah. Ada kue dadar, ada es mambo gitu kan. Jadi malam-malam saya bikin es mambo gitu kan. Terus kemudian pagi-pagi saya bawa. Jadi saya bawa sambil berangkat sekolah. Kebetulan jaraknya agak jauh juga. Rumah saya waktu itu di Kayu Manis 1 Lama. Sekolah saya di Hutan Kayu waktu itu. Jadi saya nggak pernah naik beca ya, waktu itu ada beca waktu itu. Jadi saya jalan kaki sambil nenteng es gitu. Jadi pas sampai sekolah saya titipkan di kantin gitu kan. Pada saat kalau dagangan itu habis, aduh saya seneng banget gitu ya. Apalagi kan kadang-kadang es itu kan kadang-kadang kalau pas musim hujan itu nggak habis. Kalau lagi nggak habis tuh kayak perasaan saya sedih banget. Aduh kok nggak habis gitu ya. Kalau nggak habis Sampai pada diapain tuh suatu ketika biasanya? saya bagi-bagi sama teman-teman. Oke. Saya bagi-bagi sama teman-teman gitu kan. Ya itu sedikit yang mungkin saya sempat ingat gitu ya. Sehingga pada suatu saat saya lulus SEMEA, kemudian saya dengan PD-nya, saya mau kuliah gitu. Kemudian saya mendaftar ke salah satu perguruan yang memang saat itu yang saya tuju sebenarnya UI gitu ya. Ternyata saya masuk nih di salah satu perguruan tinggi itu. Kemudian saya bilang sama ibu, waktu itu saya manggilnya karena ibu saya orang Betawi gitu, saya bilang, "Mak gitu loh, Mak saya lulus nih, mau kuliah gitu kan." Kemudian ibu saya bilang, biayanya berapa? Saya bilang kalau nggak salah waktu itu angkanya sekitar 2 juta, waktu 2 juta. Hah? 2 juta? Ya ibu nggak punya uang sebanyak itu. Lah, terus lalu gimana nih kuliah? Ya nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh ya sudahlah, mungkin memang memang takdirnya saya nggak bisa. Walaupun ada sedikit perasaan kecewa, tapi ya saya nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Mungkin kalau saya laki-laki, mungkin saya pergi ke suatu tempat atau saya cari kerjaan seperti yang kejadian yang Pak Ofik yang lalu ya, yang minggu lalu itu yang dia sempat pergi ke Bandung sampai dia bisa kuliah gitu kan. Akhirnya saya bermimpi. Dari situlah saya bermimpi. Suatu saat kelak, jika saya punya anak saya harus kuliah. Dan kuliahnya harus ada yang di luar negeri. Harus ada yang di UI. Harus ada yang di swasta. Gitu. Jadi, itu impian yang mungkin udah sekarang usia perkawinan saya 32 tahun. Mungkin itu mimpi saya yang udah 30 atau 40 tahun yang lalu gitu kan. Oke, seiring jalannya waktu, kebetulan saya salah satu murid teladan dalam arti selama saya sekolah saya nggak pernah yang namanya bolos. Makanya saya paling nggak suka kalau ada orang, aduh ngapain sih sekolah bolos gitu ya. Itu kan buat tempat nyari ilmu. Tapi sekarang pas saya udah keluar sekolah, saya sempat nyesel. Aduh kenapa gue nggak cepat bolos ya, bolos itu kayak apa sih rasanya. Karena kegigihan saya untuk menjadi orang sukses, saya jadi harus belajar dan menimba ilmu tanpa harus di bangku sekolah gitu. Karena saya merasa orang tua saya nggak mampu untuk bisa membiayai untuk sekolah yang lebih tinggi. Salah satunya saya harus belajar lebih giat, sehingga sejak SMP SEMEA saya mulai mulai mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu namanya dulu kalau nggak salah Sipermaru ya, Sipermaru. Jumlahnya waktu itu sekitar Rp250.000 per bulan, sehingga saya tidak harus membayar uang sekolah, dapat beasiswa. Kemudian dengan harapan mudah-mudahan saya tuh bisa ada beasiswa untuk kuliah gitu ya. Tapi mungkin memang takdir
tidak mengharuskan saya kuliah gitu kan. Setelah saya selesai sekolah, akhirnya saya kursus, banyaklah kursus kursus komputer, kursus apa, saya menambah ilmu lah yang untuk melengkapi saya punya kebutuhan gitu kan. Kemudian seiring jalannya waktu, saya harus bekerja supaya bisa kuliah. Kuliah itu saya masih membara ya, masih ada keinginan terus pengen kuliah gitu kan. Sehingga pada saat saya kerja, saya pengen mengumpulkan uang untuk kuliah. Tapi sampai nggak kesampaian juga, nggak tahu lah, nggak ada jalan untuk kuliah gitu kan. Sehingga akhirnya saya berumah tangga. Kebetulan saya punya suami adalah orang yang pertama mengenal pria, lelaki yang pertama dan terakhir gitu loh. Jadi saya nggak pernah tuh mengalami punya pacar satu terus pacar kedua. Saya nggak pernah merasakan itu. Jadi saya punya teman dekat yang sekarang menjadi suami saya. Beliau beruntung mendapatkan saya yang benar-benar wanita yang masih ting-ting, tidak tersentuh oleh siapapun, tidak tersentuh siapapun. Jadi pertama dan terakhir gitu kan. Akhirnya saya bertekad ya udah saya jadi ibu rumah tangga. Kemudian saya mencoba untuk mulai meniti karir gitu kan. Di tengah-tengah kesibukan saya mempunyai anak, saya mikir gimana ya, usaha apa nih yang saya bisa membantu ibu, membantu keluarga. Dan yang paling terpenting adalah saya pengen anak-anak saya nanti harus kuliah. Gimana supaya harus kuliah? Sehingga sewaktu saya kerja mulai awalnya jadi SPG. Di sini sebenarnya kemampuan saya berbisnis dari awal kita bekerja menjadi SPG. SPG itu semacam kayak sales promotion girl ya. Yes. Saya mulai dari SPG Enggran kalau nggak salah, namanya PT-nya Bristol Myers Squibb. Oke. Bristol Myers Squibb. Jadi ya produknya Enggran, obat-obatan lah ya. Adiknya waktu itu di farmasi ya, di Enceval waktu itu kalau nggak salah. Kemudian pas saya kerja, kok kerja kayak gini gitu ya. Saya pengen kerja ada meja, ada telepon, terus saya terima telepon, kering, enak kali ya kerja di belakang meja. Karena kan waktu itu kerjanya saya bukan kantoran, jadi kayak SPG itu kan di mall, jadi kita berdiri gitu kan dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Gitu kan. Tapi saya nikmati aja lah, yang penting saya bisa mengenal dunia luar gitu kan. Nah, seiring jalannya waktu, karena saya bekerja dengan serius, kemudian saya mempunyai suatu prestasi kerja di mana saya mendapat penghargaan menjadi the best seller penjualan terbaik se-Indonesia. Waktu itu saya jual ini Sibris pembersih muka yang harganya cukup mahal, susah sekali. Di situ saya mendapat penghargaan menjadi sales yang terbaik. Di situ saya mulai, ternyata jadi marketing seperti ini ya. Saya belajar gitu kan. Yang dari awalnya saya nggak ngerti sales itu cara nawarin gimana. Saya maju mundur. Awal-awalnya saya nggak ada penjualan lah ya, sedikit. Tapi karena saya belajar menjadi the best seller. Kemudian saya diangkat menjadi koordinator SPG. Setelah itu saya berpikir lagi, aduh enak kak ya. Ini sekali lagi bermimpi lagi yang untuk kedua. Saya bilang, aduh enak kali ya kalau kerja di kantoran gitu loh kan. Akhirnya saya iseng-iseng ngelamar di suatu perusahaan perwading. Waktu itu saya melihat ada iklan di koran Pos Kota waktu itu, dibutuhkan seorang CS Merpati Angkasa Kurir. Nah, akhirnya saya melamar di situ. Sorry, ini saya agak panjang ya menceritakan perjalanan karir saya. Basicnya biar ketahuan gitu kan. Kemudian saya diterima langsung. Singkat cerita, saya mendapat suatu prestasi kerja lagi di perusahaan tersebut.
yang awalnya CS saya diangkat menjadi kepala cabang. Oke. Kepala cabang untuk saya memegang salah satu perusahaannya. Kemudian dari kepala cabang itu apa ya? Saya resign karena apa ya, ada sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan di sini. Saya resign karena saya pikir wah ini saya nggak bisa bekerja dalam situasi manajemen yang seperti ini gitu kan. Ya udah saya di rumah aja gitu kan. Bu, Nah boleh akhirnya nggak saya ini Bu, okay. saya potong dulu nih Bu. Ada beberapa yang jadi cukup menarik buat saya. Kan Ibu itu sangat berkeinginan untuk kuliah ya Bu. Betul ya Bu? Kalau saya bisa menyimpulkan itu ya. Ibu sangat menginginkan untuk kuliah. Terus tadi Ibu juga kan bilang, pada saat Ibu sudah diterima saat itu, Sepenmaru ya Bu ya? Mungkin saat itu ya, masih zaman Sepenmaru ya Bu. Tapi ternyata ibunya orang tua saat itu kan tidak bisa membayar untuk masuk kuliah ya Bu ya. Nah, padahal Ibu udah masuk tuh di Sepenmaru kan. Kami ingin tahu Bu, pada saat seperti itu apa yang dirasakan sama Ibu? Karena kan saya tahu persis nih beberapa kali Ibu cerita di sini ingin kuliah, tapi ternyata pada saat ada kesempatan, apakah itu kegagalan juga Bu menurut Ibu atau gimana? Menurut saya itu kegagalan yang tertunda kali ya. Mungkin kalau saya punya prinsip, iya kegagalan tertunda. Mungkin kalau saya waktu itu kuliah, mungkin nasib saya nggak seperti ini sekarang, gitu loh. Jadi saya berpikir gini, apa ya? Saat ini ya, saya berpikir setelah cashback kejadian-kejadian saya alami, kita tidak boleh berpikir negatif sama Allah. Apa yang udah kita diberikan garisnya, kita harus positif. Positif dalam arti Allah itu selalu akan memberikan yang terbaik. Mungkin menurut kita terbaik, tapi belum tentu terbaik bagi Allah. Bagi Allah terbaik, belum tentu terbaik bagi kita. Saya percaya itu. Gitu. Jadi saya merasa kegagalan pasti ini ada maksudnya. Saat itu rasanya gimana Bu? Waktu lagi pengen banget kuliah tapi udah Ibu betul-betul ingin kuliah, udah masuk Sepenmaru. Masuk Sepenmaru itu kan nggak mudah Bu saat itu juga. Ya saya agak sedikit waktu itu karena saya belum dewasa berpikir ya, saya sempat menyesali, aduh kenapa sih saya dilahirkan mempunyai ibu yang tidak mampu gitu ya. Kemudian dan tidak ada seorang ayah yang untuk membantu kesulitan saya. Ya sebenarnya agak hopeless, sedih dan berontak sih sebenarnya. Jadi kayak kadang-kadang saya suka, ya Allah kok saya sih seperti ini gitu loh. Ya sempat sedih gitu ya. Cuman saya berpikir dengan sedih yang berkelanjutan, apa sih manfaatnya gitu loh. Daripada seperti itu, mending kita berpikir positif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Ibu lakukan saat itu? Pada saat, wah nggak bisa kuliah nih. Tadi yang Ibu ini ya Bu ya, apa yang Ibu lakukan saat itu Bu? Langsung ngambil sikap seperti apa saat itu? Ya saya waktu itu masih berpikir, saya masih bisa kuliah dengan cara menunda, mungkin tahun depan gitu kan. Dengan saya menabung, dengan saya bekerja menabung. Tapi pas menabung, pas kuliah, pas mau ada kesempatan kuliah, ternyata kan keadaannya udah berbeda. Udah berkeluarga ya? Pada saat ada kesempatan. Udah berkeluarga. Pada saat Ibu ada kesempatan kuliah itu, Ibu udah berkeluarga. Iya. Udah. Dan saya sempat daftar ke beberapa dan saya waktu itu udah agak lumayan lah perekonomian. Saya sempat daftar ke beberapa perguruan gitu. Cuman waktu untuk membaginya sulit sekali. Karena kan saya harus, kebetulan saya salah satu ibu rumah tangga, bukan saya memuji diri saya ya, maksudnya saya ibu rumah tangga yang baik lah. Saya benar-benar mau mengabdi kepada suami, bertekad bahwa saya harus mengalami perkawinan itu cukup sekali dalam seumur hidup. Saya punya komitmen sangat kuat. Jadi dari saat Ibu
tidak bisa kuliah karena orang tua tidak mampu. Terus pada saat ibu ada kesempatan kuliah lagi, tapi saat itu udah berumah tangga ya Bu ya, udah Ya, berumah tangga. sudah Dan berkeluarga. ibu mengambil komitmen saat itu, ah udah, saya akan apa menjalankan fungsi ibu selaku ibu rumah tangga gitu ya Bu ya. Ya, Nah, betul. apa Bu yang bisa sharing mungkin sama, kan hal-hal kondisi seperti ini kan bisa saja dialami oleh sahabat-sahabat solo speaking ya di yang pendengar saat ini. Kira-kira dari rasa yang Ibu terima saat itu, apa yang kira-kira Ibu bisa sharing lah sama sahabat-sahabat solo speaking yang saat ini mendengarkan kita di acara hari ini, sehingga Ibu tidak luput gitu, Ibu tidak hilang impian Ibu untuk terus sampai pada impian-impian Ibu selanjutnya. Kira-kira apa yang bisa Ibu rasakan saat itu, terus apa yang Ibu lakukan, dan yang Ibu sharing sama rekan-rekan, sehingga sampai dengan saat ini kan Ibu masih terus bermimpi istilahnya. Ya, ya. Paling yang saya bisa sharing itu adalah untuk menjadi orang sukses tidak selalu harus berpendidikan tinggi, tidak harus gitu kan. Yang penting adalah apa ya, motivasi, ketekunan, dan apa ya namanya, tekad yang bulat, yang konsisten. Nggak harus kita jadi sukses. Oh, gue kuliah gue juga nggak bisa sukses nih. Banyak cara, apa ya, banyak jalan menuju rumah lah gitu lah, intinya kayak gitu gitu. Jadi nggak harus kita misalnya mempunyai suatu cita-cita nih, harus melalui jalan A. Kalau jalan A nggak bisa, kita nggak bisa memaksakan jalan A, bisa jalan B, C, bahkan sampai jalan Z kita harus lakukan itu. Nah, Gitu loh. untuk Jadi memilih, untuk punya keyakinan seperti Ibu nih, ini sangat berharga buat sahabat-sahabat soul speaking Bu. Bagaimana kita merasa yakin ya untuk memilih satu jalan, dan kita tadi yang Ibu bilang kan, oh kalau ini jalan A nggak bisa, ya saya ke jalan B, terus saya ke jalan C. Cuman kan di situ ada sering sekali kita juga sudah hopeless. Tadi kan Ibu bilang juga kadang-kadang ada rasa hopeless tuh. Gimana sih Bu, sehingga kita bisa menghilangkan rasa hopeless itu, sehingga rekan-rekan atau sahabat-sahabat soul speaking pun, saya yakin pasti mempunyai beberapa pengalaman yang hampirlah mirip-mirip dengan Ibu, mereka pun jadi bisa bangkit lah, bisa bangkit untuk mengejar apa yang mereka impikan. ya, sekali lagi itu memang harus diyakini dengan perasaan apa, ikhlas ya, ikhlas. Memang agak sulit, saya baru bisa bicara aja sekarang. Mungkin yang waktu itu saya nggak bisa berpikir dan seikhlas sekarang. Iya. Saya hanya berpikir gini, apa yang sudah digariskan sama Allah itulah yang terbaik, gitu loh. Walaupun sebenarnya yang sudah digariskan sama Allah itu adalah suatu penderitaan misalnya, suatu masalah gitu kan. Tapi percayalah, itu sebenarnya adalah salah satu Allah untuk memberi kita, setelah itu akan kita menjadi orang yang baik, akan menjadi sesuatu pengalaman yang akan kita menjadi lebih baik. Saya percaya itu. Jadi di perjalanan karir saya, di perjalanan rumah tangga saya, banyak hal-hal yang mungkin sebagian orang mungkin nggak akan mampu menjalaninya, tapi saya mampu. Yaitu kita harus apa ya, meyakini apapun yang diberikan sama Allah itu bukan sesuatu yang terburuk, tetapi itu sebenarnya akan ada hikmah, akan hikmah atau teguran kepada kita supaya kita harus bagaimana nih menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Begitu. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, kemudian kita berkeluh kesah, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain, kita menjadi beban gitu loh, beban, dan kita nggak akan keluar dari masalah itu. Itu sih Pak Taufik yang saya alami. Oke, tadi menarik sekali loh Bu. Ada kata Ibu yang apa, hal-hal yang belum tentu semua di antara kita itu akan mampu untuk itu, gitu, untuk menangani atau untuk mengatasi hal itu, gitu. Boleh nggak Bu sharing sama kita kira-kira hal-hal apa saja sih Bu yang Ibu rasakan saat itu, sehingga Ibu merasakan itu satu hal yang, apakah itu merupakan suatu kesalahan yang pernah Ibu lakukan, atau itu merupakan atau itu menurut Ibu, aduh aku gagal deh di sini. Ya. Silakan Bu. Oke.
Ya mungkin udah mulai masuk ke dalam titik topik inti dari caption yang kita bicarakan ini ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya ditunjukkan sama Allah. Mungkin ini yang mungkin menjawab pertanyaan teman-teman saya dulu yang SD, SMP, SMA ingin menjadi wanita karir gitu kan. Singkat cerita saya bisa berhasil mendirikan suatu perusahaan walaupun itu dengan penuh dengan lika-liku lah. Pokoknya aneh, kalau menurut saya tuh aneh gitu loh. Saya nggak punya skill, nggak mempunyai pengalaman, ilmu, apalagi uang gitu loh. Saya berpikir kalau punya perusahaan itu uangnya besar loh. Harus punya modal, harus mendaftarkan. Saya juga nggak ngerti untuk mendirikan perusahaan tuh harus kemana jalurnya. Blank, nggak ngerti apa-apa. Cuman sekali lagi keajaiban Allah lah yang membuat saya merasa kita tidak boleh berhenti bermimpi. Selama itu mimpi masih bisa kita lakukan, kenapa tidak? Gitu kan, untuk bermimpi itu nggak bayar, ya kan? Kecuali kalau kita, gue pengen bermimpi jadi Tuhan, aku mau bermimpi menjadi nabi misalnya, yang hal yang nggak mungkin gitu kan. Kita boleh aja dong bermimpi, gue pengen jadi presiden, sah-sah aja gitu, nggak ada yang melarang untuk itu gitu kan. Nah, jadi pada suatu hari saya setelah bekerja di Merpati Angkasa Pura, saya melalang buana itu, tiba-tiba saya ditelepon sama teman, Bu Sukma, saya dengar kamu pengen buka perusahaan ya, jalanin nih perusahaan saya. Kebetulan perusahaan ini saya nggak jalanin gitu loh. Aduh, saya nggak punya uang gitu loh, untuk apa? Bagaimana saya bisa membiayai, harus bikin ya dokumen, itu kan perlu uang gitu ya. Enggak, kamu ke rumah saya aja. Saya kasih semua. Dari mulai dokumen, dari mulai nama, kamu tinggal menjalankan. Saya bilang, serius gitu kan? Ya udah, kamu datang aja gitu loh. Saya datang, saya berkunjung ke rumah beliau. Ya udah, dikasih tahu, ini namanya dokumen STT, tanda terima. Kamu bawa deh. Saya waktu itu bawa pakai motor bebek, pakai karung, kalau nggak salah saya bawa karung. Ini apa gitu kan? Nah, dari situ singkat cerita saya berhasil menjalankan perusahaan ini dengan bukan memakai nama PT saya gitu kan, pakai PT teman. Kemudian ternyata jalan bagus. Banyak customer saya tuh mulai mempercayakan pengirimannya ke saya, walaupun saya nggak punya gedung yang bagus, jadi di rumah waktu itu, kalau nggak salah di garasi rumah gitu kan. Nah, akhirnya saya merasa ini mulai maju nih. Aduh, bagaimana ya untuk berkembang gitu kan. Nah, disinilah yang saya melihat titik kesalahan, kegagalan saya yang mungkin bisa saya share untuk teman-teman gitu ya. Akhirnya saya mengajak mitra dengan maksud untuk meringankan dalam segi permodalan, dalam segi manajemen gitu kan. Karena waktu itu saya benar-benar sendiri, mulai dari nggak ada yang bantu, saat itu nggak ada, sendiri. Jadi kalau saya waktu itu waktu saya market, telepon, tunggu ya, sebentar ya Mbak, ketutup. Saya beli sayur, jadi beli sambil masak gitu kan. Di tukang sayur dorong gitu kan. Saya pakai daster. Pak, sempet saya beli ini. Udah, sampai saya telepon lagi, Pak, ini ya gitu kan. Karena di rumah karena waktu itu masih kantor di rumah. Karena di rumah. Jadi masih ada ya 1-2 customer lah, walaupun kecil tapi rutin gitu kan. Nah, pada saat menagih, saya menagih kayak apa ya? Waktu itu saya belum bisa bawa kendaraan gitu kan. Bawa motor pun saya belum bisa. Sehingga saya menggunakan jasa tukang ojek. Saya bilang tukang ojek untuk nagih gitu. Jadi saya nagih juga, marketing juga, jadi finance juga gitu kan. Semua saya jalanin sendiri gitu kan. Itu berapa lama, Bu? Saya menjalankan seperti itu berapa lama? 2-3 tahun kali ya. Setelah itu mulai moving, pindah ke kantor Ibu. Ya, moving itu ya ini yang saya mau cerita. Jadi saya mengajak salah satu mitra kerja yang kebetulan beliau juga, saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Jadi beliau juga salah satu customer saya juga, dan beliau mempunyai satu jabatan bagus di situ. Saya ajak beliau untuk bergabung.
dengan maksud supaya ini perusahaan berkembang, join gitu. Kebetulan kan memang teman saya ini laki-laki ya, laki-laki karena waktu itu saya berpikir saya memang murni untuk bisnis kok gitu kan, kenapa enggak gitu. Ternyata benar setelah join dengan beliau dalam waktu nggak sampai 5 tahun, 3 tahun lah ya, perusahaan ini berkembang pesat gitu loh. Saya Udah nggak punya di rumah lagi berarti dong ya Bu kantornya? udah enggak. Udah nggak beli sayur Udah lagi Bu? Nggak sampai beli sayur? udah nggak pakai daster lagi, udah nggak sambil lari-lari untuk ada telepon sebentar ya, telepon bawa sayuran telepon gitu, belum. Udah nggak lagi, ya udah benar-benar menjadi apa ya, business woman kali ya. Jadi ya penampilannya udah mulai cantik lah, udah mulai pakai jas, udah pakai, udah bisa bawa kendaraan sendiri gitu ya. Karena dimotivasi juga kita harus mandiri, jadi wanita mandiri gitu kan. Kemudian berjalan pesat sehingga saya mempunyai kendaraan trailer waktu itu cukup banyak lah dalam waktu singkat, dan customer itu luar biasa banyaknya gitu loh. Memang saya hobi market ya, market, karena memang pengalaman saya sebelum menjadi entrepreneur ini memang saya kan marketing, jadi saya hobi gitu loh. Marketing itu saya menikmati banget, sehingga tender, market, customer sesusah apapun membuat saya penasaran, kok gue nggak bisa sih masuk seperti ini gitu loh. Dan saya masuk tidak ada kenal orang dalam atau apa, saya dengan trik saya, gue harus bisa tembus perusahaan ini, gue harus bisa tembus masalah ini, dan semua itu bisa saya ambil, mereka punya order gitu. Berapa lama Bu join ini berlangsung? Cukup lama sih, hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Hampir 6 tahun. Crash, nah itu maksudnya tidak join kembali karena ada perselisihan kah? Aduh, saya ceritanya gimana ya? Apa ya? Sulit saya menciptakannya karena gini Bu. Gimana ya? Kan Jadi gini, join ini kan tidak berlangsung, join ini kan berlangsung sampai 6 tahun lah, cukup lama. Terus bagaimana dari usaha itu Ibu bertumbuh dengan rekan bisnisnya Ibu, dan ternyata akhirnya tidak berlangsung terus. Nah, pada saat terjadi pemutusan kerjasama dalam satu bisnis itu, apa yang terjadi Bu? Apakah memang perusahaan Ibu di take over semua sehingga Ibu blang masuk lagi ke titik nol, atau bagaimana Bu? Ya, saya kembali ke titik nol. Ibu kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol. Itu betul-betul. Jadi pada saat masuk ke. Jadi pada saat. Silakan Bu. Ya silakan Pak Taufik. Nggak Pak Taufik dulu jadi. Oke. Berarti kan masuk ke titik nol tuh. Nah, ini sangat menarik sekali Bu sebetulnya. Bagaimana dari titik nol itu, bagaimana Ibu menghadapi rekan bisnis Ibu yang saat itu pasti sangat Ibu percaya. Terus sampai masuk ke titik nol, dan bagaimana Ibu memulai kembali sampai dengan posisi saat ini. Saya yakin pasti ini teman sahabat-sahabat Soul Speaking sangat penasaran nih Bu, ingin tahu kiat Ibu seperti itu. Saya sebenarnya saya nggak mau mengenang masalah itu ya. Jadi ya, tapi karena saya ada komitmen untuk sharing aja, buat apa ya? Ya sharing yang bermanfaat lah untuk hal-hal yang mengalami. Jadi saya kembali lagi ke sana. Sebenarnya ini saya udah nggak mau ingat-ingat lagi karena sangat ini ya Bu, sedih gitu loh kalau bikin sedih. Tapi dari hal ini kan Ibu terus menapak ke depan nih, makin maju terus nih. Ya. Kiat apa sih Bu dari titik nol sampai dengan saat ini? Ya mungkin ada sebagian orang percaya, mungkin ada sebagian orang nggak percaya ya. Tapi ini adalah kenyataan gitu kan. Ya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk clear down gitu loh dengan partnership saya, itu bukan hal yang mudah, perlu pemikiran panjang. Karena apa? Beliau adalah salah satu investor yang memang mempunyai modal yang cukup besar gitu loh. Jadi yang handle permodalannya adalah
beliau gitu kan. Di dalam perjalanan itu tidak ada hal-hal yang apa ya, kecurangan atau beliau mengkhianati yang sifatnya ingkar lah dalam perjalanan. Sebenarnya nggak itu. Saya mengambil keputusan untuk cut itu adalah hal yang bersifat apa ya, sifatnya ke agama lah ya, ke agama, dalam hal kayak saya nggak bisa nih lanjut terus. Ini akan ada suatu apa ya, hubungan yang akannya tidak baik. Intinya itulah. Saya nggak bisa cerita detailnya seperti apa. Yang saya mau message di sini adalah bagi wanita karir gitu kan, kalau ingin bermitra dengan seseorang, kalau bisa jangan pria deh, gitu loh. Jangan pria. Kalau memang mau pria, ya minimal ada 3 orang atau 4 orang, gitu loh. Karena kalau hanya untuk berdua, tapi tergantung komitmen gitu ya. Mungkin kalau ini beda case kali ya, beda-beda, nggak harus selalu begitu, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bergabung karena saya merasa ini kedepannya akan tidak baik. Saya mengalami suatu perasaan bersalah, perasaan galau. Kok saya tidak tenang ya, padahal secara income saya punya project apapun dalam hitungan menit saya perlu dana sekian. Mata kita merem, melek, udah ada uangnya. Oke, baik Bu, menarik banget. Nah, pada saat Ibu memisahkan diri dari rekan bisnis Ibu ya, walaupun saya tahu dia mempunyai sumber daya yang sangat boleh lah kita bilang sumber daya yang sangat cukup atau memadai untuk kebutuhan bagaimana menjalankan perusahaan. Dan Ibu kembali ke titik nol kan. Nah Bu, yang ingin kami sekiranya Bu bisa sharing adalah bagaimana sih Bu bergerak dari titik nol itu sampai dengan sekarang Ibu masuk ke posisi Ibu saat ini. Karena kalau sekarang kan bisnisnya Ibu atau perusahaannya Ibu, saya yakin Ibu kan sudah mengelola itu dengan sendiri gitu kan ya. Dan lebih tenang. Nah, dari tadi yang betul. Dari istilahnya gini, dari fasilitas yang serba ada terus masuk ke titik nol sampai lagi ke ke titik saat ini kan ada proses nih Bu, ada proses yang harus dilakukan dan ada hal-hal ini yang paling terberat, yang hal-hal yang harus mental kita harus kuat gitu. Nah, kiat apa sih Bu atau bagaimana sih Ibu mengatasi dari titik nol sampai dengan, karena kalau saya lihat posisi saat ini Ibu sudah sangat, istilahnya beberapa mimpi Ibu saya yakin pasti sudah terlaksana gitu. Mungkin Bu bisa sharing sama sahabat-sahabat Soul Speaking. Saya berat sebenarnya mau ngomong. Apa ya namanya? Sekali lagi kembali kepada keyakinan kita sih Pak ya. Jadi pada saat saya mengambil keputusan itu, saya berpisah dengan mitra saya. Awalnya beliau tidak mau gitu ya, tidak menolak karena dia merasa nyaman gitu ya bekerja sama dengan saya. Tetapi sayanya yang nggak nyaman gitu kan. Dalam tanda petik saya seakan-akan diingatkan sama Allah bahwa uang itu bukan bukan segalanya. Kebahagiaan itu tidak harus dengan kita punya banyak uang. Disinilah saya merasa, oh bener ya, ada pepatah mengatakan bahwa kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu betul, saya rasakan banget. Kenapa saya nggak bahagia ya? Kenapa saya gelisah gitu kan? Akhirnya, saya harus mengambil keputusan untuk berpisah. Singkat cerita, kita berbicara baik-baik untuk berpisah. Tetapi teman saya kan nggak mau, ya. Sekali sempat ditolak 2 kali, yang ketiga kali deal. Itu pun ketiga kalinya saya terus terang sholat Pak, sholat tahajud dalam arti betul nggak sih keputusan saya ini, ya Allah ini betul nggak gitu kan? Kalau memang ini betul, tolong dimudahkan, jangan dipersulit gitu kan? Ya nggak tahu pas saya sholat tahajud itu ngambil keputusan itu terus terang saya menangis, mata saya bengkak gitu ya, pagi-pagi bengkak karena berat banget mengambil keputusan ini, berat banget.
tapi saya harus mengambil keputusan ini. Akhirnya saya bicara dengan beliau, jika cerita, Kat, di tengah perjalanan itu saya berpikir, aduh, kok memulai usahanya gimana ya? Uang saya nggak ada, karena keuangan dipegang oleh beliau. Pada saat deal itu kan ada suatu komitmen, customer A, B, C buat Anda, customer E, F, G buat kita. Jadi kita bisa baik-baik dalam arti gitu. Aset dibagi gitu kan. Tapi di perjalanan komitmen itu nggak berjalan. Saya benar-benar dihadapkan situasi yang saya nggak terbayang gitu kan. Apa yang dilakukan semua karyawan yang dilakukan sama Ibu? Saya hanya yakin bahwa karena memang keputusan ini saya ambil karena saya mengharap ridho Allah. Karena saya percaya, saya pernah baca suatu ayat Al-Quran yang mungkin ayat sama saya catat nih, biar saya ingat. Silakan. Saya pernah baca surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69 yang artinya bahwa bila mana engkau berjalan mengikuti perintah aku, bahwa ya percayalah aku bersama engkau. Janji Allah tidak akan pernah pernah bohong gitu loh. Allah akan selalu beserta kita. Saya percaya itu. Jadi saya yakin di perjalanan itu saya nggak ada customer, tidak ada satupun yang ikut. Uang nggak ada. Karyawan semua yang saya hire pada saat itu, yang hire kan saya gitu ya. Tidak ada satupun karyawan, termasuk office boy. Tidak ada yang ikut dengan saya. Saya sempat, kok seperti ini ya, gitu loh. Sekali, dua kali saya sempat komplain, loh kok kenapa komitmen itu nggak jalan ya? Saya sempat komplain, tapi percuma saya komplain, ya mungkin dia ada rasa ingin melihat, ini loh yang kamu harus rasakan, karena mengambil suatu keputusan yang saya nggak mau. Ya sudah, akhirnya saya kembali lagi ke rumah, bekerja lagi sendiri, lebih parah lagi. Ya terus terang, saat itu adalah saat yang paling terberat di dalam hidup saya. Karena, aduh saya mau nangis gitu ya kalau ingat kejadian itu. Saya sempat mengalami suatu keadaan, bukan lagi stres, tapi mungkin namanya depresi ya. Saya sempat mengalami depresi, yang saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, saya bisa kerja dari pagi sampai saya nggak tidur, besok pagi saya masih kuat untuk bekerja. Caranya gimana gitu kan? Terus saya berdoa gitu kan. Tetaplah kita ada suatu kelemahan gitu ya, di mana saya sempat menyesali, aduh kenapa saya ngambil keputusan itu ya, nggak dipikir-pikir panjang lagi gitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada tekad saya bahwa kamu mau hidup di dunia, tapi kamu di akhiratnya nggak bahagia, mau milih yang mana gitu. Saya mau milih akhirat, walaupun dunianya mungkin saya susah, nggak apa-apa gitu kan. Saya yakin banget bahwa Allah akan membantu orang-orang yang berjalan mengikuti ajaran Allah gitu ya. Sempat saya sakit waktu itu, sampai saya pipisnya itu, maaf saya ngomong agak gimana ya, pipisnya saya berdarah, yang berdarah gitu ya. Saya akhirnya diskusi sama dokter bilang ini ibu itu depresi nih, sampai seperti ini. Saya pikir saya haid yang tidak berkepanjangan gitu kan. Saya berpikir, kalau saya terus seperti ini, bagaimana saya bisa keluar dari keluar dari masalah ini? Saya harus bangkit. Saya harus tunjukkan. Saya harus lebih sukses dari yang sebelumnya. Itu lingkungan terdekat Ibu, Bu. Mohon maaf, saya potong sedikit. Lingkungan terdekat Ibu pada saat mengalami depresi itu, kira-kira bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah saya mempunyai suami yang cukup baik ya. Walaupun sempat waktu saya bermitra dengan
Setelah itu beliau kurang suka gitu kan. Ya saya hanya bilang bahwa saya ngambil keputusan ini salah satunya untuk menghargai suami saya gitu kan. Ya akhirnya suami saya uh, menemani gitu loh. Yuk kita pergi misalnya, ajak makan yuk di luar gitu loh. Waktu itu saya makan, saya ingat banget. Saya makan di Jatinegara, makan seafood. Di situ saya merasa terhibur. Enak ya ternyata kalau hidup itu tidak ada beban, tidak ada pikiran yang mengganjil gitu kan. Saya makan, kemudian suami saya panggil, ada tukang ngamen gitu kan. Pak sini, tolong hibur istri saya, tolong nyanyiin 5 lagu yang diminta sama istri saya. Nyanyilah, di situ saya terhibur banget. Subhanallah, ya Allah, ternyata saya butuh hiburan gitu loh, nggak harus kerja gitu kan. Saking saya nggak punya uang ya, jadi hiburannya tukang ngamen itu. Tukang ngamen itu. Ya, jadi ya nggak tahu lah. Saya nggak bisa cerita panjang. Akhirnya saya mengalami menurut saya ini adalah kegagalan yang saya pikir yang terburuk, yang terberat di dalam hidup saya. Dan itu akhirnya saya bertekad, apapun yang terjadi, saya nggak akan pernah bermitra dengan siapapun, terutama yang berjenis kelamin lelaki gitu kan. Jadi sesulit apapun saya hadapi sendiri, mending dengan suami gitu kan. Walaupun suami dengan plus minusnya dia adalah pasangan kita yang halal gitu ya. Jadi akhirnya mengalir gitu kan, sampai titik puncaknya saya mengalami suatu kebahagiaan yang tiada taranya gitu kan, yang saya berpikir mungkin ini yang dimaksud dengan saya mengambil keputusan. Saya berhasil memberangkatkan ibu saya haji. Oke. Dengan baik. saya Bu, bekerja sendiri gitu kan. Saya potong sedikit nih. Sekiranya kalau saya boleh ambil resume dari tadi keterangan Ibu, kan satu, Ibu ini mengambil keputusan kalaupun mau berbisnis, ya saya harus berbisnis dengan istilahnya dengan sama-sama sama-sama wanita karir lah, atau pengusaha wanita. Kedua, kalau boleh saya ngambil resume, Ibu udah tidak ini sama sekali, sudah tidak mempedulikan, sudahlah biar semua istilahnya urusan dunia, atau misalnya kalau di perusahaan kan kita kebutuhan sumber daya finansial itu nomor satu, selain customer kita ada, tapi kan namanya sumber keuangan untuk cash flow perusahaan itu nomor satu. Ibu kesampingkan itu, sehingga Ibu hanya berpikir, ya sudah, saya cari ridho Allah dalam melakukan usaha. Semua istilahnya urusan dunia seperti finansial lah atau apapun, itu untuk saat Ibu mengambil keputusan, ya udah saya putuskan, selesai gitu kan. Ibu masuk ke titik nol, bahkan sampai depresi gitu kan ya Bu ya. Nah, ini yang menarik buat kami, pada saat Ibu keluar dari depresi itu apa Bu yang Ibu lakukan? Yang mungkin masih Ibu ingat, apa sih yang Ibu lakukan sehingga Ibu akhirnya bergulir kembali nih usaha Ibu sampai dengan posisi saat ini? Pertama, kekuatan doa sih ya. Kita jangan bersandar kepada manusia, gitu loh. Jadi dengan berdoa dan bersandar kepada Allah, meminta ridhonya, kemudian kita mempunyai niat untuk membantu keluarga, membantu orang banyak, itu adalah suatu energi positif, sehingga banyak teman-teman saya, teman-teman sekolah yang mungkin sekarang masih berinteraksi, dia bilang, Sukma, gue nggak pernah ngeliat lo capek ya, gue aja udah dari tadi pagi abis olahraga, gue tidur, gitu loh. Lo masih ada pertemuan kesini, lo nggak pernah capek, lo apa sih gitu loh, bener-bener Wonder Woman loh gitu kan. Saya pikir iya ya, kenapa saya nggak pernah capek ya. Sempat saya berpikir, apa sih yang menyebabkan saya tuh selalu semangat? Ya karena gitu Pak. Jadi selalu mempunyai mimpi, mempunyai suatu cita-cita yang sampai akhir hidup saya harus bisa bermanfaat buat diri saya dan bisa bermanfaat orang banyak. Sehingga saya nggak pernah merasa capek karena saya semangat. Dengan semangat itu
masalah sebesar apapun, seberat apapun, itu akan bisa diselesaikan dan pasti ada solusinya dan pasti akan clear. Itu yang saya rasakan. Baik, jadi kan kalau boleh saya simpulkan, masalah seberat apapun, sesulit apapun, kita serahkan itu kan ya Bu ya. Kita serahkan sama ridho Allah. Tetapi nih Bu, biasanya kan di diri kita juga ada rasa sanksi nih. Ada rasa yang tidak yakin. Ada rasa yang ya baper lah gitu kan ya, yang akhirnya kita merasa nggak yakin nih untuk menjalankan langkah itu, atau misalnya tadi yang Ibu bilang betul-betul kita tidak bersandar pada manusia, tapi kita benar-benar bersandar pada yang maha segala maha gitu kan Bu. Nah, mengatasi rasa-rasa itu, rasa misalnya kita tidak yakin, sanksi, baper, mungkin itu juga kalau saya boleh ini, mungkin itu juga terjadi di perasaan Ibu saat itu. Apa sih Bu yang Ibu lakukan saat itu Bu? Coba ulangi lagi Pak, maksud saya belum nyambung maksudnya gitu. Baik, gini. Kan pada saat masuk ke titik nol, kemudian Ibu kembali mulai depresi, terus Ibu bangkit dari depresi. Ini kan Ibu bilang tadi, kalau saya simpulkan kan, ya berdoa, kemudian kita tidak bersandar pada manusia, kita bersandar pada Tuhan yang Maha Esa gitu kan ya Bu. Cuman di dalam praktek sehari-hari, ada rasa sanksi juga kan di diri kita Bu, pada saat menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Ada rasa sanksi, ada rasa ragu-ragu, ada rasa tidak yakin gitu kan ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu kita bisa sharing misalnya dengan pengalaman Ibu seperti itu, bahkan Ibu dari depresi, akhirnya Ibu keluar dari depresi sampai dengan posisi saat ini, dan Ibu sangat yakin sekali bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan segala rasa sanksi, rasa ragu-ragu, rasa baper lah gitulah Bu. Kiat-kiat apa sih Bu yang kita bisa share sama sahabat-sahabat Soul Speaking untuk mengatasi rasa-rasa seperti itu? Ya, kembali mungkin sama dengan jawaban tadi saya gitu ya. Untuk itu kita kayaknya harus perlu merenung sih ya, dalam arti berpikir, introspeksi diri kita. Ini seperti ini sebenarnya maksudnya apa ya gitu loh. Jadi kita harus mempunyai mindset sekali lagi positif. Yang negatif aja kita harus positif. Apalagi kalau benar-benar memang ini positif. Ya kita positif. Positive thinking gitu, dalam arti semua yang udah digariskan sama Allah terhadap kita itu sebenarnya yang terbaik. Mungkin caranya beda-beda ya. Mungkin dengan dilalui oleh cobaan, melalui dengan masa-masa sulit. Dan saya merasa dengan masa-masa sulit itulah kita menjadi orang yang pribadi yang lebih baik gitu loh. Jadi kita dibuka mindsetnya. Yakinlah supaya kita nggak merasa diri kita yang paling malang gitu ya. Saya yakin suatu saat kelak ini akan indah pada waktunya. Saya menghibur diri sendiri Pak, menghibur dalam arti ini pasti ada sesuatu yang saya akan mendapatkan hal yang positif dan indah pada waktunya. Dan akhirnya terjawab dalam arti mungkin kalau saya masih bermitra dengan orang lain ya, mungkin saya nggak akan mengalami hal-hal indah dalam hidup saya, seperti dua hal yang terindah yang saya sempat merasakan ini sebenarnya yang Allah janjikan seperti ini gitu kan. Saya pernah pergi umroh Pak, pergi umroh yang saya nggak kepikir, itu bersama keluarga saya. Ketiga anak saya, suami, saya pergi. Sampai saya berpikir, aduh ini mimpi yang dulu, jangankan umroh berkeluarga, umroh sendiri aja saya pikir, kayaknya nggak mungkin deh, umroh itu mahal ya, saya pikir gitu. Mahal loh umroh sendiri. Tapi saya nggak tahu, saya berhasil. Dan sampai pada saat saya umroh itu, saya pegang Ka'bah,
Saya bilang, ini benar nggak sih saya berada di Mekah? Saya pegang Ka'bah ini, oh benar ya saya berada di Mekah. Kok saya bisa sampai ke sini? Saya juga nggak percaya. Tapi saya pegang Ka'bah itu dan saya bisa gitu. Ya Allah, ini benar-benar saya ke sini gitu. Saya benar-benar, aduh, nggak tahu deh saya mau ngomong apa. Ini yang saya pikir inilah indah pada waktunya. Saya mungkin ya nggak mungkin kalau saya masih dengan beliau itu nggak mungkin menikmati kebersamaan bersama keluarga saya. Baik, Bu Sukma, terima kasih, nggak kerasa loh Bu, kita udah 1 jam ya, lebih. 1 jam ya. Iya, iya. Aduh, Nanti saya kita masih, bikin sesi yang selanjutnya. Saya tahu Ibu masih punya hal-hal yang bisa di-sharing sama sahabat-sahabat Soul Speaking dari pengalaman-pengalaman Ibu yang akan sangat berharga. Nah Bu, sebelum kita pamit dari sahabat-sahabat Soul Speaking, kira-kira closing statement apa yang Ibu bisa sampaikan pada sahabat-sahabat Soul Speaking sehingga itu menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi yang gabung pada saat malam hari ini, Bu. Silakan Ibu. Nggak banyak sih yang saya bisa simpulkan dari perjalanan hidup saya gitu ya. Yang pertama ya, saya berpesan bahwa jangan takut untuk mengambil keputusan selama keputusan itu adalah jalan menuju ridho Allah. Ya, walaupun itu keputusan yang akhirnya kita harus dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kita harus berada di bawah, mungkin di bawah kemiskinan misalnya. Itu jangan takut. Selama itu memang keputusan kita di ridho Allah, Allah akan membantu. Saya percaya itu. Karena beberapa hal yang saya alami itu terjadi di saya. Kedua, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi langit. Karena mimpi itu membuat kita menjadi motivasi untuk selalu bersemangat untuk mengejar mimpi. Gitu. Saya agak cerita sedikit, seperti yang Pak Taufik bilang itu betul, Pak. Dari 10 impian saya, mungkin 9 itu sudah tercapai, Pak. Kalau saya mau nyari mimpi lagi, nggak akan habis-habis. Mungkin namanya manusia kan, mau mimpi 1, ada lagi, tapi nggak usah. Saya hanya bilang, saya punya 10, 9 udah. 1, mimpi saya yang belum terwujud adalah, saya ingin mempunyai udah mau tahap keempat, Pak. Bahwa kita manusia itu kan ada 4 sisi ya, Pak. 1, karyawan. Setelah karyawan, dia menjadi pengusaha karena dia udah mempunyai modal, udah punya skill, pengalaman. 3, investor, di mana dia menjadi pengusaha, punya uang, dia nggak mau pusing lagi, gue mau jadi investor. Setelah jadi investor, dia punya banyak usaha, bukan lagi dia mencari uang, tapi uang yang bekerja buat dia. Yang 4 adalah menjadi mengabdikan dia punya apapun itu untuk kemasaran umat. Dalam arti bermanfaat udah usah untuk bekerja, tapi bermanfaat orang banyak. Ya, bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang mungkin impian saya yang terakhir itu. Saya pengen mempunyai suatu yayasan, bisa mengambil banyak anak-anak yatim, gitu. Apapun, tapi berupa yayasan, bukan lagi orientednya bisnis, gitu. Tapi dihidupi dari perusahaan-perusahaan yang kita punya, gitu kan. Itu saya belum kepikir tuh memulainya bagaimana. Saya hanya bermimpi, dan mimpi ini sudah hampir 4 tahun yang lalu, tapi belum terwujud. Tapi tetap saya nggak berhenti yakin bermimpi, dan saya yakin ini bisa terrealisasi. Saya yakin banget, tapi nggak tahu sampai kapannya, tapi saya yakin aja itu bisa. Baik. Gitu, Pak. Yang penting tetap bermimpi ya Ibu. Bu Sukmawati, terima kasih banyak sekali atas manfaat dan sharing yang diberikan pada sahabat-sahabat Soul Speaking. Yang kedua adalah
Ibu jangan kapok kalau nanti kami undang kembali, karena saya yakin masih banyak sharing session yang bisa Ibu sampaikan buat sahabat-sahabat Soul Speaking. Sekali lagi saya Bu atas manajemen Soul Speaking mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini, Bu, bersedia menjadi narasumber kami dan berbagi manfaat dengan sahabat-sahabat Soul Speaking. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.